Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Filsafat Ilmu, yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar Filsafat 2 dengan kelompok 2 yang beranggotakan 1. Umu Fajriyati, 2. Alivia Rizka Fitriyanti, dan yang ketiga Risma Nurrahmah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas periodisasi filsafat. Namun sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu yang berurutan sesuai dengan waktu kejadian. Periodisasi filsafat sendiri, filsafat dilahirkan di Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi, merupakan suatu peristiwa yang ajaib atau dapat dikatakan the Great Miracle, dengan beberapa faktor yang melatar belakanginya. Menurut Bertens, terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, terdapat mitologi, di mana mitologi tersebut adalah suatu pertanyaan yang hidup dalam hati manusia sebagai percobaan untuk mengerti, mulai mencari asal-usul alam semesta, atau bisa dikatakan mite kosmogonis, asal-usul sifat kejadian alam, atau dapat dikatakan mite kosmologis, dan mereka mulai menyusun mite-mite yang disusun secara sistematis dan sudah pula menampakkan rasional. Kemudian yang kedua adalah kesusastraan Yunani, di mana pada dalam pendidikan rakyat Yunani ada buku semacam karya puisi yang sangat digemari untuk mengisi waktu luang dan mempunyai nilai edukatif. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh pengetahuan dari timur kuno, yang dari Mesir ini memberikan ilmu ukur dan ilmu bintang. Kemudian pengaruh Babilonia dalam ilmu astronomi. Namun orang Yunani telah menemukan ilmu pengetahuan yang cocok dan sungguh ilmiah dengan jawaban rasional tentang berbagai problem. Maka lahirlah filsafat ilmu, kata logos atau akal budi dan rasio menggantikan mitos. Selanjutnya perkembangan ilmu yang dapat diidentifikasikan ke dalam beberapa periode. Yang pertama periode pra-Yunani kuno, di mana memiliki ciri-ciri mengerti bagaimana kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kemudian pengalaman dari pengalaman ini akan diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Dan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi seperti menemukan abjad dan sistem bilangan. Kemudian kemampuan menulis dan berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan terakhir kemampuan meramal suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, seperti gerhana bulan dan matahari. Kemudian zaman Yunani kuno, orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, mulai dari tidak mempercayai mitologi, tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau menerima begitu saja, dan menumbuhkan sikap inquiring attitude atau menyelidiki sesuatu secara kritis. Nah, sikap ini yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan atau Middle Age. Di zaman ini ditandai dengan tampilnya para teolog di benua Eropa. Semua hal yang berhubungan dengan aktivitas ilmiah akan dikaitkan dengan agama. Dengan kata lain, kegiatan ilmiah digunakan untuk mendukung kebenaran agama. Namun, di timur itu, terutama di negara Islam, justru mengalami perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Di saat Eropa masih mendalami masalah-masalah keagamaan, di dunia Islam malah melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap karya-karya filsuf Yunani. Contohnya itu pada zaman Bani Umayyah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 pada abad 7 Masehi, 8 abad sebelum Galileo Galilei. Islam menaklukkan Persia pada abad 8 Masehi, mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi. Kemudian kemajuan pesat pada ilmu matematika, seperti mengembangkan trigonometri dengan memperkenalkan sinus dan kosinus, tangen dan kotangen.
Kemudian di bidang kedokteran itu Ibnu Sina mengarang buku di bidang medis yang berjudul Al-Qanun, digunakan sebagai standar selama 500 tahun di dunia Islam dan Eropa. Selanjutnya di bidang geografi, para ilmuwan itu mengembangkan jarum magnetik untuk digunakan dalam navigasi dan penemuan kompas. Yang keempat, zaman Renaissance. Zaman ini itu pada 14 sampai 17 Masehi, era kembalinya pemikiran yang terbatas dari dogma-dogma agama. Pada zaman ini itu zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Kebudayaan yang manusianya merindukan pemikiran bebas tanpa ada campur tangan dari ilahi. Contoh penemu itu Galileo Galilei menanamkan pengaruh kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Contohnya itu pengamatan atau observation, penyingkiran atau elimination dari segala hal yang tidak termasuk dalam peristiwa yang diamati. Kemudian ada percobaan atau eksperimen untuk menguji teori yang didasarkan pada ramalan matematik. Yang kelima ada zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan pada bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan karena hubungan antara kerajaan Islam di Semenanjung Liberia dengan negara Prancis. Para pendeta Prancis itu banyak belajar di sana. Kemudian mereka itu yang menyebarkan ilmu-ilmunya di negara di lembaga-lembaga pendidikan di Prancis. Kemudian adanya perang ajaib, adanya perang salib pada tahun 1100 sampai 1300. Itu sampai 6 kali tidak hanya menjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadi para tentara Eropa itu menyadari kemajuan negara Islam sehingga mereka menyebarkan pengalaman mereka itu sekembalinya ke negaranya masing-masing. Kemudian pada tahun 1453 Istanbul jatuh ke tangan Turki sehingga para pendeta atau sarjana itu mengungsi ke Italia atau negara-negara lain. Kemudian adanya zaman kontemporer. Di antara ilmu-ilmu khusus yang dibicarakan oleh para filsuf, ilmu fisika ini menempati kedudukan yang paling tinggi. Fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Kemudian fisikawan termasyhur itu ada namanya Albert Einstein, itu menyatakan bahwa alam tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Ia juga percaya bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mempercayai adanya penciptaan alam. Tapi Hubble itu menemukan teropong terbesar di dunia melakukan observasi. Nah, observasinya itu menunjukkan dinamis sehingga meruntuhkan pendapatnya Einstein tentang teori kekekalan materi dan alam semesta yang statis. Nah, pada zaman ini juga ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk mengalami kemajuan pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip metodologi. Metode keilmuan adalah suatu cara dalam memperoleh pengetahuan. Cara dalam memperoleh pengetahuan ini tidak lain sebagai rangkaian prosedur yang tertentu yang harus diikuti untuk memperoleh jawaban tertentu. Rangkaian prosedur tersebut
berupa langkah-langkah proses berpikir manusia dalam mencari pengetahuan dan kebenaran itu sendiri. Selanjutnya ada 6 langkah metodologi ilmu yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Ketika kita mengetahui ada sesuatu yang tidak benar di lingkungan kita, maka kita harus mengajukan pernyataan yang mengandaikan bahwa masalah yang dihadapi dapat dirumuskan dan didefinisikan secara jelas. Tanpa adanya perumusan masalah, akan sangat sulit bagi pikiran untuk mengetahui fakta-fakta sebenarnya. Kemudian yang kedua ada pengamatan dan pengumpulan data. Setelah kita mengetahui apa masalah yang kita hadapi, maka kita melakukan pengamatan dan juga pengumpulan data. Nah, pengamatan dan pengumpulan ini itu bersifat empiris dan induktif. Kemudian setelah kita mengumpulkan data yang kita peroleh disusun dan diklasifikasi, yaitu pada tahap yang ketiga, penyusunan dan klasifikasi data. Nah, data tersebut akan dikelompok-kelompokkan menurut jenis maupun kelas-kelas tertentu. Kemudian setelah itu kita harus merumuskan hipotesis. Hipotesis yaitu pernyataan sementara tentang hubungan antara benda-benda, atau yang sering kita sebut dengan dugaan sementara. Nah, hipotesis ini berfungsi untuk mengikat data sedemikian rupa sehingga hubungan yang diduga dapat digambarkan dan penjelasan yang mungkin dapat diajukan. Misalnya, jika kulit manusia kekurangan pigmen, maka kulit itu mudah terbakar bila disinari matahari. Hipotesa ini menjelaskan untuk sementara beberapa hubungan yang penting, misalnya antara pigmentasi dan juga sinar matahari. Yang kelima ada deduksi dan hipotesis. Dalam mengajukan hipotesis, sebuah penalaran deduktif sangatlah penting. Hipotesis atas hubungan dari data dan fakta yang kita hadapi, kenyataan yang bersifat teoritis dan bukan empiris. Kemudian yang terakhir yaitu tes dan pengajuan kebenaran. Setelah kita mengumpulkan data, mengklasifikasi, kemudian menyusun hipotesis, maka kita perlu menguji kebenaran yang sebenarnya, yaitu melalui percobaan. Saya rasa kita sudah cukup memahami mengenai 6 langkah metodologi ini, karena sering kita gunakan dalam membuat tulisan-tulisan ilmiah. Selanjutnya ada kutipan dari salah satu filsuf yang terkenal yaitu Socrates, bahwa ilmu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkannya dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.